Koleksi 3 poin yang dimiliki Indonesia sekarang ini sejatinya memang cukup berat untuk mengamankan posisi 4 di babak ketiga kualifikasi ini. Meski peluangnya masih terbuka, akan tetapi paling enggak tim Garuda harus bisa mencuri satu kemenangan entah itu dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Dan gak kalah di samping kemenangan wajib atas Bahrain dan Cina di laga kandang. Jelas peluang itu nyata adanya. Walaupun kembali lagi itu bakal sangat berat. Karena harus diakui juga kedalaman skuad Garuda saat ini benar-benar belum balance. Suka tak suka kualitas pemain yang main di Liga 1 atau ASEAN dengan mereka yang ada di Eropa terbilang jomplang. Hanya Rizky Ridho satu-satunya yang bisa dikatakan levelnya nggak kalah. Tapi sisanya ya bisa kalian lihat sendiri. Maka dari itu dengan sisa 6 pertandingan, harapannya tentu saja Indonesia bisa memaksimalkan demi target 15 poin yang dari awal udah dibahas. Untuk itu setelah Kevin Dijk, menurut media Belanda PSSI masih akan sebisa mungkin menambah kekuatan lagi dalam diri oleh Romani, Jairo De Wolf, Emil Audero, dan Mauro Siltra. Tapi menariknya, nggak cuma nama-nama tadi aja, PSSI juga punya peluang besar akan naturalisasi pemain potensial, yakni De Jong. De Jong di sini memang bukan Frenkie De Jong pemain Barcelona, melainkan Nick De Jong, salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Amerika Serikat. Sama seperti Frenkie De Jong, Nick pun juga berposisi sebagai gelandang yang juga bisa diplot sebagai gelandang serang, bahkan menjadi left back. Nick De Jong saat ini bermain di klub CSU Isba yang berbasis di California, Amerika Serikat dan memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Dikutip dari unggahan akun Footballers, Nick De Jong punya darah Sulawesi Utara yang mana kakek dan nenek Nick dari ibu berasal dari kawasan itu bahkan menyandang marga Mohede. Pemain kelahiran Akbar ini diketahui mengawali karir di klub di USC Football dan bermain di klub itu hingga tim U15. Ia kemudian sempat pindah ke Hercules selama 2 musim, lalu pindah ke BVO William II bermain di tim U18. Pindah ke Amerika Serikat karena studi dan melanjutkan karir sepak bolanya di sana. Nick merupakan pemain modern yang bisa ditempatkan di banyak posisi dan punya gerak lincah. Dengan segala pengalaman dan kelebihan yang dimilikinya, Nick digadang sangat cocok untuk dijadikan tandem Tom Hai di lini tengah skuad Garuda. Ya, siapa yang nggak tahu, Tom Hai merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam tiap laga timnas Indonesia. Berdasarkan statistik yang diunggah akun Instagram Susai, Tom Hai jadi pemain yang paling efektif dan produktif bagi timnas Indonesia di sepanjang tahun ini. Tom Hai ternyata 8 kali tampil bagi timnas Indonesia dengan total menit bermain 450 menit serta mampu melesatkan 2 gol serta 2 assist. Di mana 2 gol diciptakan ke gawang Filipina dan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Memiliki statistik mentereng semacam ini tentunya duet Nick dan Tom Hai akan menyajikan permainan impresif untuk melengkapi sisi skuad yang masih terbilang kurang oke. Apalagi kalau menilik laga lawan Cina kemarin, keputusan Sintayong yang tidak menurunkan Tom Hai di starting 11 menuai pertanyaan besar. Bahkan pengamat sepak bola tanah air Coach Justin mengatakan kalau Sintayong benar-benar melupakan sosok sepenting Tom Hai di laga itu. Sejatinya menurut Coach Justin, pemikiran Sintayong untuk memainkan Sen dan Asnawi adalah dengan harapan serangan akan lebih kuat dari sisi sayap dan mengkonsentrasikan build up dari tengah. Tapi padahal buat maksimalin hal itu, Coach sejatinya membutuhkan pemain yang benar-benar kreatif dan memiliki visi. Maka dari itu Coach Justin mengaku syok melihat starting line up yang malah tak dihuni oleh nama sekelas Tom Hai. Nah, dengan kehadiran Nick De Jong yang punya gerak lincah, nantinya ia bisa menjadi tandem Tom Hai untuk membungkam kritikan dari Coach Justin. Apalagi menurut fakta, diturunkannya Tom Hai di babak kedua laga lawan Cina lalu disebut Coach karena pemainnya itu tidak bisa dipaksakan bermain 90 menit sebab kondisi fisiknya yang kurang fit. Selain fisik yang dinilai belum mampu bermain penuh, Sintayong juga menyatakan keputusan memainkan Hai di babak kedua adalah karena pendekatan taktik. Tapi sayang rencana pelatih berusia 53 tahun itu justru tak berjalan lancar. Yang mana malah timnas Indonesia tertinggal 2 gol di babak pertama dan memperberat langkah Garuda untuk menyusul skor. Fakta ini jelas menjadi sebuah tanda kalau Tom Hai memang membutuhkan tandem di posisinya.
Nick De Jong yang secara tak langsung mengungkap minatnya bergabung ke skuad Garuda tentu bisa menjadi opsi apik untuk Sintayong mempelajari kekuatan sang pemain. Ya, terlepas dari segala hal yang ada, pada akhirnya semua tergantung dari kebutuhan pelatih. Syukur-syukur kalau nama-nama yang telah banyak disebut publik termasuk Nick De Jong bisa ikut bergabung ke timnas Indonesia, karena seenggaknya dengan kehadiran para pemain top Eropa, sisa pertandingan yang ada bisa dimaksimalkan. Namun meski begitu, jangan lupakan juga kalau pembinaan serta perbaikan kompetisi dalam negeri juga harus ditingkatkan sehingga nantinya bisa balance. Kami pun di sini masih percaya kalau Indonesia masih punya peluang buat seenggaknya finish di posisi 4 buat melaju ke round keempat atau playoff akhir zona Asia. Walaupun kembali lagi kalau itu sangat-sangat sulit, makanya daripada meratap atau nyalahin coach atau pemain ini itu, mending kita dukung dan doakan. Karena sejatinya di masa seperti inilah, tim ini butuh support bukan malah dihajar kanan kiri hanya karena ekspektasi yang ketinggian. Ingat, walaupun pemain kita banyak yang abroad, sebagian besar dari mereka adalah pemain tier 3 bahkan 4 di level Eropa. Mungkin hanya Tom Hyde, Martin Paes, Jay Izes, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Misilkers atau mungkin Eliano serta Kevin Dyche yang levelnya mendekati atau bahkan mungkin setara dengan beberapa pemain Jepang, Korea, atau Australia. Untuk itu sekali lagi kritik saran itu wajar dan memang perlu. Tapi jangan sampai karena ekspektasi yang ketinggian jatuhnya malah jadi hujatan yang dirasa memalukan. Ya, semoga saja kedepannya Indonesia bisa benar-benar menjadi tim yang menjadi acuan buat maju selain Jepang ataupun Korea Selatan. Dengan adanya pemain-pemain yang mentas di Eropa, harapannya itu bisa meningkatkan kualitas sepak bola secara umum.